Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 MAN 101 yang beranggotakan Nabila Fauzia Adwa, Afdal Huda, Dodi Tisna Amijaya, dan Angelia Julaita Pratiwi Panjaitan akan menyampaikan hasil analisis kami mengenai CSR pada PT Nestle. Pertama-tama, mari kita mengenal apa itu CSR. CSR atau Corporate Social Responsibility atau yang dikenal juga tanggung jawab sosial adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab terhadap komunitas, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan. Contohnya polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. CSR ini tidak hanya terbatas pada konsep pemberian bantuan dana kepada lingkungan sosial, tapi juga bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya dengan tidak diskriminatif dan menjaga hubungan baik dengan para pemasok. Tujuan dari adanya CSR adalah yang pertama untuk meningkatkan citra perusahaan. Biasanya dilakukan secara implisit, asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik. Yang kedua yaitu untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar-dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor. Bentuk-bentuk implementasi dari CSR yang pertama yaitu kepada konsumen dalam bentuk penggunaan material yang ramah lingkungan dan juga tidak berbahaya. Contoh kedua yaitu kepada karyawan, dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Yang ketiga, contohnya kepada komunitas dan lingkungan, dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun kegiatan lingkungan. Yang keempat yaitu pada kesehatan dan keamanan, contohnya dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas dan lingkungan kantor. Alasan kenapa perlu adanya CSR dalam perusahaan, yang pertama, karena kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah. Masyarakat semakin kritis dan peka terhadap produk yang akan dibelinya, sehingga perusahaan tidak bisa hanya memusatkan perhatiannya untuk mendapatkan keuntungan semata. Lalu yang kedua, terbatasnya sumber daya alam. Bisnis diharapkan untuk tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang terbatas ini, namun harus juga memelihara dan menggunakan sumber daya secara bijaksana. Lalu yang ketiga, lingkungan sosial yang lebih baik. Lingkungan sosial akan mendukung keberhasilan bisnis untuk waktu yang panjang. Semakin baik lingkungan sosial, dengan sendirinya akan ikut memperbaiki iklim bisnis yang ada. Misalnya dengan semakin menurunnya tingkat pengangguran di Indonesia. Lalu yang keempat, perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan. Kekuasaan yang terlalu besar jika tidak diimbangi dan dikontrol dengan tanggung jawab sosial akan menyebabkan bisnis menjadi kekuatan yang merusak masyarakat. Lalu yang kelima, keuntungan jangka panjang. Dengan tanggung jawab dan keterlibatan sosial tercipta suatu citra positif di mata masyarakat karena terciptanya iklim sosial politik yang kondusif bagi keberlangsungan bisnis perusahaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang Nestle. Apa itu Nestle? Nestle adalah sebuah perusahaan multi internasional di Vevey, Swiss yang bergerak dalam bidang makanan dan juga minuman. Didirikan pada tahun 1868 oleh Henry Nestle. Perusahaan ini menghasilkan makanan dan juga minuman bernutrisi seperti makanan bayi, susu, kopi, coklat, dan lain-lainnya. Sebagai perusahaan gizi, kesehatan, dan keafiatan terkemuka di dunia, Nestle mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1971 dengan moto Nestle Good Food, Good Life. Perusahaan ini berkomitmen untuk mengombinasikan ilmu dan teknologi guna menyediakan produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia akan makanan dan minuman yang bergizi, serta aman untuk dikonsumsi dan juga lezat rasanya. Secara CSR Nestle, pada tahun 2006, Nestle menyatakan CSR sebagai pendekatan dalam melakukan bisnis di mana setiap kegiatan ditujukan untuk menciptakan manfaat bagi pemegang saham dan juga masyarakat. Pada tahun 2007, fokus Nestle pada bidang gizi dan medis semakin meningkat sehingga Nestle mengakuisisi Novartis Medical Nutrition. Nestle juga membeli perusahaan makanan bayi Gerber dan perusahaan air mineral Swiss Source Minerals Hennis. Pada tahun 2009,
membuat forum tahunan CSR yang pertama kali diadakan di New York untuk membahas tantangan global. Pada tahun 2011, Nestle mendirikan Nestle Health Science dan Nestle Institute of Health untuk meneliti produk yang bergizi. Pada tahun 2012, Nestle melalui anak perusahaannya, PT Nestle Indonesia, memenangkan anugerah produk pertanian berdaya saing kategori CSR. Mengapa kami memilih Nestle sebagai sumber penelitian CSR kami? Karena Nestle merupakan salah satu perusahaan besar yang memiliki kontribusi besar juga terhadap industri makanan sehat serta bergizi. Merupakan salah satu perusahaan yang memiliki keterkaitan sangat besar dengan masyarakat, dan juga Nestle merupakan salah satu perusahaan yang memiliki fokus sangat besar untuk CSR-nya, untuk mensejahterakan masyarakat. Berikut adalah salah satu ataupun beberapa dari 8.500 produk ternama yang dimiliki oleh Nestle, yaitu Denkal, Lactogro, Batita, Coco Crunch, Nestle, dan juga Milo. Selanjutnya, kita akan membahas program-program CSR apa saja yang telah dilakukan PT Nestle Indonesia. Corporate Social Responsibility Nestle, program CSR dari PT Nestle merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya pembangunan dalam masyarakat. Nah, program CSR ini berfokus pada 3 hal. Yang pertama adalah yaitu penguatan di bidang nutrisi, pembangunan sarana air bersih, dan pembangunan pedesaan. Yang pertama adalah program penguatan nutrisi. Pada penguatan bidang nutrisi, Nestle bekerja sama dengan pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat dan gizi yang seimbang. Selanjutnya adalah program air bersih. Pada pembangunan sarana air bersih, pihak Nestle menjadi penyuplai air bersih, khususnya bagi warga yang kekurangan air bersih. Selanjutnya adalah program pembangunan pedesaan. Pada pembangunan pedesaan, Nestle bekerja sama dengan peternak susu di Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas produksi susu tersebut. Program CSR ini juga terbagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu Nestle Healthy Kids. Nah, apa sih Nestle Healthy Kids? Nestle Healthy Kids merupakan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama pada anak-anak mengenai pola hidup sehat dan bersih. Dilakukan survei dan pemeriksaan pada anak secara baik seperti pemeriksaan anemia dan penyakit cacing. Selanjutnya adalah program Karavan Gizi. Karavan Gizi Denko yaitu program di mana program ini itu bekerja sama pula dengan Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Sasaran program ini adalah ibu-ibu dengan tujuan menghasilkan dan mengerti pola hidup sehat dan sumber daya manusia yang berkualitas. Kegiatan lainnya adalah Denko Parenting Center yang merupakan program di mana sasarannya adalah orang tua dengan output agar orang tua dapat lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan pola hidup sehat pada anak mereka. Yang terakhir adalah program Posyandu Denko Batita. Program atau kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ibu mengenai pola asuh yang baik pada anak mereka. Isi kegiatan ini adalah seputar edukasi dengan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki batita. Sekian untuk program dari CSR Nestle, PT Nestle Indonesia. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Manfaat program CSR bagi perusahaan. Yang pertama, membantu perusahaan dalam meningkatkan citra di mata masyarakat. Ketika nama perusahaan terbentuk baik di mata masyarakat, maka proses branding juga akan lebih mudah, terutama jika target masyarakat yang merasakan CSR berskala nasional. Hal tersebut juga sejalan dengan peluang perusahaan untuk terus tumbuh dan berkembang. Yang kedua, mempermudah akses perusahaan dalam mendapatkan modal atau kapital. Yang ketiga, perusahaan mampu menciptakan dan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah perusahaan dapat meningkatkan pengambilan sebuah keputusan bila terjadi hal-hal yang kritis dan mampu mengelola dengan baik manajemen risiko. Kemudian, analisis program CSR PT Nestle Indonesia. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, program CSR PT Nestle telah memenuhi sifat Community Development dan Relation Development. Sifat Community Development dapat terlihat dari penyelenggaraan program Posyandu. Kemudian sifat Relation Development
dapat dilihat dari penyelenggaraan program kehatan gizi yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Nasional RI, serta program pembangunan pedesaan, di mana Nestle bekerjasama dengan peternak susu di Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas produksi susu. Yang kedua, berdasarkan pola pengimplementasian program CSR, PT Nestle cenderung melaksanakan program CSR di luar area perusahaan, yakni perusahaan berperan sebagai pendukung kegiatan. Contohnya, penyelenggaraan program Nestle Healthy Kids Indonesia yang diimplementasikan pada 31 sekolah dasar di seluruh Indonesia yang menjangkau lebih dari 8.000 siswa dan melibatkan 400 guru sekolah dasar. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pola komunikasinya, PT Nestle mengembangkan model CSR berbasis two-way communication dalam rangka meningkatkan mutu community relation. Sistem komunikasi yang dilaksanakan secara two-way communication menunjukkan adanya keterbukaan antara komunitas dan perusahaan. Dan yang terakhir, menurut pelaksanaan praktik CSR, PT Nestle masuk ke dalam kategori kelompok hijau. Perusahaan dalam kelompok hijau menempatkan CSR pada strategi inti bisnisnya. CSR tidak hanya dianggap sebagai keharusan, tetapi kebutuhan yang merupakan modal sosial. Hal ini sejalan dengan misi Nestle Indonesia untuk turut mewujudkan Indonesia yang lebih sehat melalui produk yang berkualitas. Dalam menjalankan bisnisnya, Nestle berusaha untuk selalu menjalankan tanggung jawab pada masyarakat dan menciptakan manfaat. Sebagai perusahaan terkemuka dalam bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan, Nestle yakin bahwa untuk mencapai kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang, serta menciptakan manfaat bagi para pemegang sahamnya, perusahaan harus menciptakan manfaat bagi masyarakat. Kemudian masuk ke bagian akhir yaitu kesimpulan. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. PT Nestle Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang berfokus pada pelaksanaan program CSR bagi masyarakat. Program CSR PT Nestle Indonesia berfokus pada 3 hal, yaitu penguatan bidang nutrisi, pembangunan sarana air bersih, dan pembangunan pedesaan. Selain membawa perubahan yang baik pada masyarakat, program CSR juga memberikan manfaat terhadap perusahaan, yakni membantu perusahaan dalam meningkatkan mutu diri di mata masyarakat. Ketika nama perusahaan terbentuk baik di mata masyarakat, maka proses branding perusahaan juga akan lebih mudah, terutama jika target masyarakat yang merasakan CSR berskala nasional. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami mengenai program CSR yang diselenggarakan oleh PT Nestle Indonesia. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.